Praise the Lord. God is good, amen. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dapat melayani di Walnut, saudara. And I know many of you may not have known me, but I am here today. Hallelujah. Untuk saudara-saudari yang menyaksikan melalui online, we welcome you. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Puji-pujiannya luar biasa. Untuk saudara-saudari yang belum hadir karena Anda berada di online, saya menghimbau Anda, I want to invite you to come and enjoy the service. Saya dapat merasakan perbedaannya, saudara, kalau Anda nonton TV as opposed to hear live. Puji-pujian pagi hari ini luar biasa sekali. Let's give a hand to our Lord and also our music team, amen, our worship leaders, haleluya, luar biasa sekali. Saya merasa diberkati sekali, saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya akan membawakan firman yang saya dapat beri judul ialah pemulihan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan kita semua. There is His mission and God want to see that happen in our lives, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya the subtitle of this is actually listening to God, yaitu mendengar suaranya Tuhan. Saya akan mengutip dari satu ayat yang menurut saya sudah tidak asing lagi, saudara. Ayat ini saya percaya kita sudah tahu karena selama 8 atau 9 minggu, mungkin udah 10 minggu, saudara. Maybe about 10 weeks ya, atau 11 weeks. We've been praying and fasting, kita akan ambil bagian dalam solemn assembly. Dan ayat yang kita sering kutip itu ialah dari 2 Tawari 7 ayat 14. Di sini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau bicara pada kami semua, pribadi demi pribadi. Supaya melalui ayat yang kami dengar, melalui firman-Mu yang berbicara pada kami semua, firman-Mu mengubah kami semua, supaya bukan saja kami mengerti atau kami dapat memorize, menghafalkan firman-Mu, tapi firman-Mu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami semua. Ubah kami, Tuhan, melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, satu ayat yang sudah tidak asing. Firman ini dimulai dengan mengatakan apa? Dan umatku. Saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda umatnya Tuhan? Kalau Anda ini adalah umatnya Tuhan, firman ini bagi Anda. Firman ini ditujukan kepada Anda, bukan kepada orang lain. Bukan karena Anda ini penduduk Amerika atau penduduk Indonesia atau Anda ada mungkin orang bule. No. Ini untuk Anda, saudara. Dan umatku. Kalau Anda dapat disebut sebagai umatnya Tuhan, firman ini bagi Anda. Dan menurut saya cukup jelas, saudara. Kalau kita ini umatnya Tuhan, kita sudah dipanggil di atas namaku disebut. Tuhan kita itu ialah Yesus Kristus. Maka itu Anda dipanggil apa? Christians, pengikutnya Kristus. Amin. Nah, kalau kita ini umatnya Tuhan, Anda jangan pikir, oh saya ini masih anak-anak. Saya belum dewasa. Saya masih mungkin Anda berpikir bahwa oh I'm only 21, baru umur 21. Mungkin Anda berpikir saya masih sekolah. No, it's irrelevant. Alasan apapun yang ada Anda merasa, oh saya merasa, I feel. Whatever feeling that you may have, perasaan apapun yang Anda, firman ini adalah untuk Anda. Panggilan ini bukan untuk intercessors, pendoa syafaat, bukan. Panggilan ini bukan untuk orang-orang yang menjadi pemimpin atau mungkin karena saya tahu pastor, karena saya berada di gereja, jadi ini untuk saya. No, panggilan ini untuk
kita semua. Anda siap atau enggak, panggilan ini bagi Anda. Ini adalah kehendaknya Tuhan. Bukan berdasarkan umur Anda, bukan berdasarkan warna kulit Anda atau kesukaannya Anda. No, this is something for each and every one of us. Dan ini adalah firman-Nya. Dan Tuhan expect ini dari umatnya. Dia tidak expect ini dari orang yang bukan umatnya Tuhan. Sekarang kita hidup di masa yang sangat berbeda dengan tahun lalu. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda tidak melakukan bagiannya Anda sebagai umatnya Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, saya berdoa melalui firman yang menurut saya sangat sederhana, Anda mau berubah. Amen. Dan kalau kita baca ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut. It starts with me. Mulanya dengan siapa? Anda. Katakan kepada sebelah-sebelah Anda, it starts with you. Mulanya bukan dengan orang lain, mulanya dengan Anda. It starts with you. Persyaratan pertama untuk kita dapat mendengar dari surga, untuk Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, untuk Tuhan memulihkan negeri kita, persyaratan pertama ialah kita harus mau apa? Merendahkan diri. Ini syarat nomor 1. Anda mau Tuhan mendengar doa Anda? Nomor 1 apa? Rendahkan diri. Berapa banyak saudara mau doa Anda didengar? Ya. Berapa banyak saudara mau merendahkan diri? Nah, kalau sama, puji Tuhan, haleluya. Sudah selesai, mari kita tutup kebaktian pagi hari ini. Saudara, masalahnya itu hanya satu. Kita berdoa, tapi seringkali kita gak mau merendahkan diri. Itu masalahnya kita. Tapi ini Tuhan tujukan bagi umatnya bahwa kita harus merendahkan diri. Kalau kita tidak merendahkan diri, Tuhan tidak mendengar doa kita, saudara. Anda mungkin berpuasa, Tuhan juga tidak akan mendengar puasanya Anda. Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa Anda, dan Tuhan tidak akan memulihkan negeri Anda. Ngapain kita berdoa dan berpuasa dan Tuhan tidak menjawab? Why? Saya mau kalau saya berdoa Tuhan jawab. Tapi syaratnya sederhana, rendahkan diri dulu. Tetapi kenapa manusia ya? Aduh manusia. Kenapa gitu ya? Udah tahu syaratnya ini sederhana. Rendahkan diri. Don't argue with God. Nggak bakal menang kalau kita argue sama Tuhan. Just do it. Amen. Jangan keraskan hati saudara. Maukah Anda merendahkan diri? Bukan karena Anda benar atau siapa benar atau siapa salah. No, seringkali kita itu we got into an argument dengan seseorang dan kita ini nggak mau merendahkan diri. Karena apa? Kita merasa apa? Benar. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kebenaran kita seperti apa? Kain kotor. Kita harus mau merendahkan diri. Saudara. Kebenaran kita itu seperti kain kotor. Syarat pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri itu bukan lemah, tetapi posisinya Tuhan. Humbling yourself is God's position. Waktu Anda merendahkan diri, Anda ini align dengan Tuhan. You are in alignment with God. Waktu Anda merendahkan diri, Anda berada di posisi menang. Walaupun Anda merasa si Anu yang salah, si B yang salah, Anda yang merasa Anda benar. Saudara, waktu Anda merendahkan diri, Anda bukan lemah, tetapi posisinya Anda adalah posisinya Tuhan. Anda gak mungkin kalah saudara. Anda gak mungkin, you cannot lose when you're with God. Amen. Yakobus 4 ayat yang ke-6. I have a lot of verses to give, so I'm just gonna go quickly here.
Firman Tuhan mengatakan apa? Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau Anda mau merendahkan diri, Tuhan akan memberikan apa? Kasihan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, saudara, lebih cocok buat saya. God resists the proud but gives grace to the humble. Tuhan akan memberikan Anda grace. Kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang Anda tidak berhak menerimanya, tapi Anda diberikan oleh Tuhan. Berapa banyak saudara-saudari mau menerima grace? Wah, ada yang angkat 2 tangan, puji Tuhan. Saya beri contoh grace. Ada yang namanya grace di sini? Tidak ada, puji Tuhan. Saya beri contoh grace. Berapa banyak saudara pernah booking hotel, lalu di-upgrade? Waduh, pernah di-upgrade? Ada. Berapa banyak saudara pernah naik kapal terbang gitu ya? Ekonomi, atau sub-ekonomi, lalu Anda di-upgrade. Pernah nggak? Nah, kalau Anda di-upgrade itu, artinya Anda menerima apa? Grace. Karena nggak semestinya Anda menerimanya. Berapa banyak Anda suka menerima grace? Saya percaya semuanya angkat tangan. Kita semua mau menerima grace. Dan firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan memberikan grace kepada orang yang rendah hati. Saudara, kalau Tuhan yang memberikan, itu pasti luar biasa. Singapore Airlines kalau memberikan grace aja sudah luar biasa, saudara. Dari ekonomi ke business class itu luar biasa. Benar kan ya? Apalagi kalau yang memberi itu Tuhan. Waduh, kalau yang ngasih Tuhan itu, saudara, bahasa Hokiannya cia bui liao. Makan tuh gak habis, saudara. Gak habis, saudara. Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan mau memberikan grace kepada kita. Tetapi Tuhan menentang orang yang congkak. Mengapa kita tidak mau merendahkan diri? Mengapa kita tidak mau? Karena apa? Hanya satu. Pride. Congkak. Dan Tuhan menentang orang yang congkak. Syarat pertama untuk doa kita, permohonan kita, Tuhan memulihkan negeri kita. Syarat pertama itu apa? Merendahkan diri. Mau merendahkan diri? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua umat Tuhan yang di sini dan menonton melalui online, Anda semua mau merendahkan diri. Haleluya. Karena apa? Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Amsal 16 ayat 18. Di sini dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mungkin Anda merasa, gue sombong, gue congkak, gue gak tahu kalau gue congkak, misalnya gitu ya. Tapi kalau orangnya pun tahu, tapi dia merasa, gue tetap diberkati Tuhan tuh. Mengapa saya harus merendahkan diri? Gue congkak aja diberkati Tuhan, ngapain saya merendahkan diri? Firman Tuhan mengatakan apa? Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam bahasa Inggrisnya sangat sederhana. Pride before the fall. Sebelum saya jatuh, pasti ada kecongkakan dulu. Berarti apa? Kalau ada kecongkakan, pasti sooner or later saya akan jatuh. Berapa banyak saudara-saudara di tempat ini, gak usah angkat tangan, mau jatuh? Saya ingatkan dulu karena takutnya ada yang setengah tertidur, saudara. Tapi kan kita hari ini mengalami apa? Extra sleep. Haleluya. Okay, let me just go on. Pride before the fall. Alright. Jadi kita harus mau merendahkan diri. Nah,
Ada kalanya kita nggak mau merendahkan diri, and that's why I'm giving you these reasons, okay? Saya berikan Anda pengajaran ini supaya kita mau merendahkan diri. Yang ketiga itu, yang sederhana buat saya itu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari 2 Timotius 1 ayat 7. Mengapa saya mengutip ini? Karena ada orang berpikir seperti ini. Wow, kalau saya merendahkan diri, saya ngalah terus, saya ngampunin itu orang terus, nanti itu orang take advantage of me. Gue sepertinya diinjek-injek tuh. Saya percaya tidak ada orang berpikir seperti itu di tempat ini. Amin. Haleluya. Malaikat-malaikat. Haleluya. Ada kalanya kita berpikir seperti itu, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita apa? Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Kalau kita berpikir seperti itu tuh bahasa Hokkiannya, sorry ini cocok sekali, namanya kiasu. Takut kalah. Kita jangan kiasu. Karena apa? Anda ini adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan pasti melindungi Anda. Tuhan malah mengatakan dalam firman-Nya apa? Tuhan memberikan Anda roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa Inggrisnya, but of power and of love and of a sound mind. Tuhan memberikan Anda sound mind. Supaya pikiran Anda ini tidak terganggu. Anda ini gak usah khawatir ini, khawatir itu. Takut ini dan takutnya itu. No, waktu Anda merendahkan diri, God is your defender. Tuhan yang melindungi Anda. Anda jangan takut diinjek-injek, saudara. And I'm speaking to myself. Saya berbicara kepada diri saya sendiri. God is on your side when you humble yourself. Tuhan berada dengan Anda waktu Anda merendahkan diri. Maka itu kita harus acknowledge God dengan merendahkan diri. Dan waktu kita melakukan itu, saudara, it is syarat pertama untuk Tuhan mendengar, mengampuni Anda, dan memulihkan negeri Anda. Syarat yang kedua, saudara. Let me just go through here. Syarat yang kedua ialah berdoa. Oh, I have to mundur. Saya nggak siapin ayatnya ya. Haleluya, maaf. Syarat yang kedua, yang pertama kan merendahkan diri. Syarat yang kedua itu apa? Berdoa. Waktu kita berdoa, saudara, dan panggilan ini saya sudah katakan, ini untuk semua orang. Untuk Anda dan saya. Doa ini bukan saja untuk orang yang sudah terima Tuhan 5 tahun. Atau setahun. Atau orang yang sudah membaca Alkitab dari depan sampai ke belakang. Sampai map-mapnya juga sudah dibaca. Bukan. Karena ada orang berpikir, oh saya belum baca Alkitab. Nanti kalau saya doa, saya takutnya salah. No, that's wrong thinking. Karena doa ini, saudara, panggilan ini untuk bagi semua orang percaya. If my people. Bukan saja untuk intercessors. Bukan saja untuk pendoa syafaat. Pastor Seth Dahl mengajarkan kita 11 hari yang lalu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Tom tadi. Hari Rabu di Equipping Track. Mengajarkan kita semua untuk berdoa. Dan yang paling penting buat saya itu ialah sesudah akhir daripada sesinya ada question and answers, Q&A. Anda ada pertanyaan, Anda dapat bertanya, saudara. Mengapa ini? Ask your questions. Kalau Anda punya anak-anak, kenapa anak-anak gak suka berdoa? Come to the session. Dan jawaban Anda pasti ada di sana. Kalau Anda yang tidak nonton, saudara, 11 hari yang lalu, it is on our, in our sermon archive. Anda dapat melihat sendiri atau Anda dapat Google di search melalui YouTube, Anda City Blessing Church, Anda Seth Dahl, dan Anda akan mendapatkannya. Tapi ini bukan saja untuk orang tua yang punya anak-anak. Saya sendiri waktu saya mengikutinya, saya belajar banyak, saudara. Aduh, anyway.
Make sure you register. Tell your neighbor, make sure you register. Aduh, haleluya. Alright. So, pertanyaannya ialah, what is prayer? Kalau kita harus berdoa, doa itu apa sih? Ada orang bilang katanya, berdoa itu ngomong sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Communicating with God. Ada yang bilang, I'm communing with God, bersekutu dengan Tuhan. Apa itu berdoa? Pouring your heart to God, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kebutuhanmu, keinginanmu, takutmu, pergumulanmu, semuanya yang bergumul dalam hati Anda, keinginan Anda, tantangan yang Anda hadapi, semuanya Anda curahkan kepada Tuhan. Itu ada orang katanya itu doa. Ada orang juga bilang katanya doa itu ya adalah giving thanks to God. Memberikan bersyukur kepada Tuhan. Dan semua jawaban itu benar, saudara. Tapi satu hal yang saya mau katakan ialah prayer is a relationship. Doa itu adalah apa? Doa itu adalah relationship. Hubungan, saudara. Saudara, saya sudah menikah dengan istri saya selama 31 tahun. Sacap itnia. 31 tahun, saudara. Dan interestingly, saya masih find out new things about her. Padahal udah married 31 years dan pacarannya 7 tahun. Jadi saya mengenal dia sudah 38 tahun. Lama sekali, saudara. But saya sampai hari ini masih bisa discover new things mengenai dia. Dan dia juga masih bisa discover new things about me. Padahal sudah 38 tahun. Karena apa? Hubungan itu tidak ada batasnya. Dan Anda waktu berdoa, Anda tidak dapat mengatakan, oh udah kok gue udah doa. Iya, kapan? Tadi tuh sebelum makan gue doa. Atau Anda doa apa? No. Spend the time, invest, build the relationship. Relationship takes time to build. Tidak terjadi overnight, satu malam terjadi. No, it doesn't happen like that. Bukan saja kita mengutarakan isi hati kita. Bukan saja kita ini membawa permohonan kita, pergumulan kita, takutnya kita, tantangannya kita, atau breakthrough-nya kita. No, kalau saya ketemu istri saya ngomong, oh hari ini saya gini. Ngomong gitu. Menurut Anda istri saya lama-kelamaan akan tempeleng saya nggak? Are you with me? Saudara, relationship itu dua arah, saudara. Nggak bisa saya ngoceh terus gitu. Gue hari ini, tadi ketemu si ini, lalu gue gini. Dan ketemunya palingan 10 menit, rasanya sudah doa. Haleluya. Saudara, even with my dog, anjing saya, saudara. Every day, setiap hari saya berusaha untuk jalan 2 kali sehari. Karena I spend time with him, yang paling dekat, Ace, anjing saya, paling dekatnya itu sama saya. Setiap hari dia nyarinya saya. Kalau saya turun dari tangga gitu ya, dari kamar, dia sudah nunggu di bawah, buntutnya begini. Buntutnya pendek karena digunting, saudara. Buntutnya gini, lalu pantatnya juga gitu, saudara. Berarti apa? Dia senangnya luar biasa. Why? I spend the time with him. Anda kalau menyimpan waktu dengan Tuhan, dengan berdoa, membaca firman-Nya, time alone with God, TAWG, menyimpan waktu dengan Tuhan. Waktu Anda bangun tidur, Tuhan sudah katakan, anak kesayanganku akan datang ke hadiratku. Wow, that is powerful. Bukan saja kita merendahkan diri, tetapi Anda datang kepada Dia. Tetapi saya juga katakan apa? Doa itu dua arah.
doa itu adalah komunikasi dua arah. Bukan saya nyerocos terus, tetapi Tuhan juga bicara kepada saya. And this is where I will park. Di sini, di mana saya akan parkir, saudara. Kenapa saya mau parkir di sini? Karena saya percaya tantangan yang kita sering hadapi itu adalah ini. Kalau kita katakan bahwa komunikasi itu, berdoa itu adalah dua arah. Kenapa sering kalinya hanya kita yang ngomong dan Tuhan tidak, rasanya kita tidak mendengar suaranya Tuhan. Nggak usah angkat tangan, nggak usah. Kita menghadapi tantangan seperti itu nggak sih? Iya kan? I experience that too. Anda mau nggak mengalami terobosan dalam hal ini? Mau kan? Saya juga mau, saudara. Kalau kita mau, kita lihat ya dalam firman Tuhan. Saya akan mulai dengan mengatakan ini. Anda dapat mendengar suaranya. Katakan kepada orang sebelah kanan Anda. Oke, katakan kepada orang sebelah kiri Anda sekarang. Oke, jadi ada dua orang tuh sudah ngomong sama Anda. Anda dapat mendengar suaranya. Oke, nomor satu, paradigma Anda harus dirubah. Your minds have to be renewed. Kalau Anda pernah mengalami tantangan, Anda sudah berdoa, Anda sudah berpuasa, Anda sudah spend time alone with God, Anda sudah baca firman-Nya, Anda sudah jengking-jengking, Anda sudah mengampuni semua orang, malah Anda diinjek-injek, masih belum rasanya, pokoknya Anda sudah lakukan semuanya lah. Tapi masih gak bisa dengar suara Tuhan. Nomor satu apa? Anda dapat mendengar suaranya. Karena apa? Tuhan berbicara melalui firman-Nya satu. Tuhan dapat berbicara kepada Anda melalui visi. By the way, ini dibahas oleh Pastor Seth Dahl during question and answer session. Jadi waktu dia bicara itu he covers so much material. Dan ini salah satu topik yang akan dibahas Rabu ini, saudara. Jadi yang saya bawakan ini is just to complement apa yang dia akan bawakan. As a matter of fact, kalau Anda ada waktu hari Selasa, saya juga menghimbau Anda untuk dapat hadir di Solemn Assembly, saudara. Karena hari Selasa malam hari ini adalah pemilu akan selesai November tanggal 3 ya di Amerika ya. Jadi menurut saya ini genting sekali, penting sekali untuk Anda sebagai umatnya untuk berdoa. Supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Amen. So I cannot stress how important it is. Malah as a matter of fact untuk Anda yang berada dalam WhatsApp list. Kalau Anda belum terlibat dalam WhatsApp di gereja kita, saya minta Anda sign up di cityblessing.org/connect. Supaya kita dapat mengenal Anda lebih lagi. Supaya Anda dapat mendapatkan updates. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang penting, kita minta Anda untuk mendoakan. Supaya Anda dapat mendoakannya juga. Karena apa? Beberapa hari yang lalu Pastor Joyce mendapatkan sebuah prayer points. Beberapa prayer points menurut saya penting sekali. Kita sebagai umatnya harus mau mendoakan hal-hal tersebut. Kalau Anda ini adalah, Anda berada di tempat ini, Anda mendengar suara saya, this is one of those things di mana Tuhan dapat berbicara kepada Anda. Bukannya saya ini suaranya Tuhan, no. But God can speak through me. Tuhan berbicara melalui saya. Tuhan dapat berbicara melalui visi, ide, idea, bahasa Indonesia, ide ya. Gambar, tanda, mimpi, situasi, dan lain-lain. There's so many ways that the Lord can speak to us. Tapi kalau kita berdoa, kita mencari wajahnya, seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa. Buat saya prinsipnya sangat sederhana. Prinsipnya Tuhan itu is valid in every areas of your life. Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan dengan apa? Kalau Anda setia. Saya katakan ini pada Anda ya. Pernahkah, ini Anda nggak perlu jawab. Ya. Pernahkah Anda berdoa, lalu Tuhan ingatkan? Berarti Tuhan bicara atau enggak kalau Tuhan ingatkan?
Oh, jadi Anda bisa dengar ya? Nah, itu nomor satu tuh. Kita bisa dengar. Lagi doa Tuhan ingatkan. Iya tuh, gue harus ampunin itu orang. Lalu ada suara satu lagi. Itu orang boceng li. Dia buesa itu orang. Gak boleh tuh orang kayak gitu. Gue gak mau ampunin. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan apa? Kalau kita setia dengan hal-hal yang Tuhan akan tambahkan dengan hal-hal yang lebih besar. Syaratnya sederhana. Nomor satu syaratnya untuk kita mendapat pemulihan. Untuk kita doanya diampuni. Untuk Tuhan mendengar doa-doanya kita. Syaratnya satu. Syaratnya ada beberapa. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Siapa sih Tuhannya? Who is your Lord? He's God. Kalau dia adalah Tuhannya kita dan dia mengatakan kita harus mau apa? Jangan congkak dong. Jangan sok tahu. Nanti disentil sama Tuhan. Oops, I'm sorry. Saudara jangan saudara. Jangan kita menantang Tuhan. Karena untuk orang yang merendahkan diri, Tuhan katakan apa? Dia akan memberikan favor. Dia akan memberikan grace. Anda mendapatkan sesuatu yang Anda tidak layak menerimanya. Itu Tuhan sediakan bagi Anda. Dan kalau Tuhan yang memberikan, itu pasti luar biasa. Kalau manusia yang berikan aja udah rasanya, wah senengnya luar biasa. Masuk hotel yang kelas kambing, di-upgrade ke kelas, apa ya? Sorry. I don't know what else to say. Kelas kakap gitu. Atau tadinya kelas ikan teri lalu dinaikin ke kelas kakap. My point is this. Kita gak semestinya menerima dan Tuhan berikan. Dan Tuhan itu sediakan bagi Anda yang mau merendahkan diri. Tetapi bukan saja itu, kita mau doa kita didengar. Dan bukan saja doa kita mau dengar, kita mau dengar suaranya Tuhan. Tapi prinsipnya Tuhan itu sederhana. Untuk Anda dapat mendengar suara Tuhan, Anda harus mau setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Tapi kita maunya cepet. Tuhan, gue maunya doa gue ini dijawab. Tuhan katakan apa? Setia dulu dengan hal-hal yang kecil. Kalau saya nggak setia dengan hal-hal yang kecil, mana mungkin? I'm sorry to say that. Saya satu hari mendapat revelation. You know what is revelation? Pewahyuan. Dan saya udah share ini kepada the pastors di waktu kita lagi meeting. Saya kadang-kadang nanya sama Tuhan. Tuhan, Pastor Paul kok kenalannya orang-orang yang tinggi ya? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Anda berpikir seperti itu dan saya juga berpikir seperti itu. Rasanya kok, aduh Tuhan, lu kok sayang banget sama Pastor Paul. Mungkin ada rasa, kok bisa ya? Nah saudara, nah, ketangkep bahasanya. Saudara, waktu saya berpikir seperti itu Tuhan ingatkan, are you faithful with the little that the Lord already entrusts you? Anda setia gak dengan hal yang kecil? Kita maunya langsung istilahnya kenal dengan presiden siapa gitu ya kan? Sebelum kenal presiden kenal siapa dulu? Councilman, haleluya. Amen. Lu setia gak waktu dikenalin sama councilman? Mau doain gak? Are you really concerned? Atau hanya ngelihat posisinya lalu, I'm sorry I'm using this language, but the idea is this ya. Kalau Anda mau setia aja, prinsip firman Tuhan akan jalan dalam kehidupan Anda. Dan bukan itu saudara, berarti apa? Tuhan sudah bicara kepada Anda. Berarti apa? Anda dapat mendengar suaranya Tuhan. Berapa sering, ini saya bicara untuk saya sendiri ya. Berapa sering saya mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya bahwa
saya harus minta maaf pada istri saya. Semua suami katakan amin. Enggak semuanya. Sekali lagi, semua suami katakan amin. Haleluya. Jadi sesudah keluar dari tempat ini, apa yang Anda akan lakukan? Saudara, saya mau melihat ini terjadi di gereja kita, saudara. Anda yang nonton melalui internet pun, supaya Anda jangan ngerasa, kok gue doanya gak jawab. Tuhan sudah menjawab. Setia gak dengan hal yang kecil? Anda dapat mendengar. Pasti, gue jamin dah. Aduh, haleluya. Oke, next. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka apa? Mengikut aku. Jadi bukan saja Anda ini kan domba-dombanya Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Dombanya Tuhan tuh dengerin suaranya Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau Anda nggak dengar berarti apa? Ke dokter ear and throat. Nah, berarti apa? Bukan ke dokter THT, saudara. Maksud saya itu ialah apa? Ada hal-hal yang harus Anda alami, ada adjustment demi adjustment yang Anda harus lakukan dalam kehidupan Anda. Oke? Karena doa itu adalah dua arah. Dan Tuhan berbicara kepada Anda. Kalau kita masih mempunyai masalah untuk mendengar firman Tuhan. Ini untuk mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. So, ketiga syarat ini harus digenapi, saudara. Apakah Anda mendengar suara Tuhan? Pertama. Kedua apa? Tuhan mengenal mereka berarti apa? Anda sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Ketiga, Anda ngikutin gak tuh suaranya? Anda ada obedience atau enggak? Anda taat nggak? Oke? Karena Yeremia itu bisa, banyak ayat-ayat bicara mengenai bahwa Anda itu bisa mendengar suara Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan apa? Kalau Tuhan menjawab, Anda berarti apa? Mendengar. Aku akan menjawab engkau dan memberitahukan. That means he speaks, he tells you things. Oke? Mazmur 32 ayat 8 dan 9. I hear the Lord. Nah ini saya kutipin dalam bahasa Inggris karena the TPT, the Passion Translation Bible, ini the lead translator, orang yang menerjemahkan namanya Dr. Brian Simmons. Dr. Brian Simmons ini dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Kita sudah minta dia berbicara waktu kita adakan the Wednesday equipping track. Dia sudah bicara 2 sesi di gereja kita, saudara, melalui internet. Dan untuk Anda yang miss sesi-sesi ini, saya meminta Anda untuk menontonnya di Sermon Archive. Ya, dalam bahasa Inggris. Ini orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Passionnya untuk Kristus itu tinggi sekali, saudara. Maka itu waktu dia menerjemahkan Mazmur, the books of the Bible, Mazmur 32, dia terjemahkannya secara luar biasa sekali. Dan dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya itu nggak cocok dengan apa yang dia tulis. Dan maka itu saya ambil dalam bahasa Inggris. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. I hear the Lord saying, saya mendengar Tuhan berbicara, I will stay close to you. Aku akan berada dekat denganmu. Instructing, memberikan instruksi, and guiding you, memimpin Anda along the pathway of your life. Dalam perjalanan hidupmu. I will advise you, aku akan memberikan Anda advice. Along the way, dalam perjalananmu, and lead you, memimpinmu, with my eyes as your guide, dengan mataku sebagai tuntunanmu. So don't make it difficult. Maka tuh jangan mempersulit.
Don't be stubborn, jangan keras kepala. When I take you where you have not been before, waktu aku membawa engkau di mana engkau belum pernah berada. Don't make me tug you, jangan buat aku menarik engkau and pull you along, just come with me. Berjalanlah denganku. Ini dua ayat yang luar biasa sekali. Berarti apa? Anda dapat mendengar Tuhan. Tuhan memberikan Anda instruksi. Tuhan memimpin Anda. Anda udah ada jalannya, saudara. Tuhan memberikan Anda advice. Dan kalau kita lihat, syaratnya itu sederhana. Stay close with Him. Berada dekat dengan Dia. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, aduh saudara, bukan saja berkat saudara, perlindungan Tuhan juga ada di sana. Segala-galanya, damai sejahtera, you name it. Tuhan sediakan bagi Anda. Dan kalau Tuhan katakan, my eyes as your guide. Berarti apa? Anda untuk dapat melihat Tuhan, you have to keep your eye on Him. Anda harus lihat terus. Jadi jangan hanya, oh saya dekat sama Tuhan waktu saya berada di gereja. Lalu kalau saya di rumah, ya jauh dari Tuhan. Karena Tuhan kan di gereja. Atau Tuhan tidak berada di tempat kerja saya. Oh, environmentnya lain, pastor. Aduh. Saudara, you are the salt and the light of the earth. Anda ini adalah terang dan garamnya dunia. Invite the presence of God. Undang hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda dekat sama Tuhan dimanapun Anda berada. So as I close, pemulihan terjadi. Anda semua di sini mau mengalami pemulihan, amin. Anda ini semua di sini mau mengalami kesembuhan, amin. Puji-pujiannya tadi luar biasa sekali. I want to invite the musician to come to the front. Pemulihan terjadi waktu umatnya meresponi dengan rendah hati. Bukan dengan sok tahu. Bukan dengan keangkuhan. Tetapi dengan rendah diri, saudara. Merendahkan diri. Mengizinkan Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Yang kedua, berdoa. I'm not even covering mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan. I have not covered that. Yang kedua itu adalah berdoa, saudara. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan secara dua arah. Dan Tuhan akan memimpin Anda. Tuhan akan menuntun Anda. Tuhan akan berbicara kepada Anda. The Lord will lead you, will instruct you, will guide you. What you should do, apa yang Anda harus lakukan. Perubahan demi perubahan dalam kehidupan Anda. Anda akan mengalami pemulihan yang secara luar biasa. Waktu Anda sebagai umatnya Tuhan meresponi firman Tuhan. Saya percaya saudara janji ini untuk kita semua. Apalagi kita saat ini berada dalam Solemn Assembly. 100 hari saudara sampai November 24. 3 more weeks. 3 minggu lagi saudara. Kita cover, kita mendoakan bukan saja sebelum pemilu, sedang pemilu, dan sesudah pemilu kita juga akan mendoakan. Karena apa? Because Anda dan saya adalah umatnya Tuhan. Panggilan untuk berdoa bukan untuk pendoa syafaat tapi untuk kita semua. And as I close, I want to give an illustration. Saya akan berikan satu ilustrasi. Yes, you can play on the keys. That's good. Thank you. As I close, saya diingatkan satu cerita saudara this morning. Cerita mengenai Samuel. Waktu itu dia masih kecil. Masih anak-anak. Di pasal yang ketiga, 1 Samuel. Di ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan bahwa Samuel pada saat itu sedang berbaring. Belum tidur, lagi berbaring.
Dan waktu dia berbaring, Tuhan memanggil Samuel. Saya percaya, when you're resting, waktu Anda sedang apa? Resting, beristirahat. When you are at peace, Anda dapat mendengar suara Tuhan. Waktu Anda berada dalam saat teduh Anda. Mungkin saat teduh Anda itu, mungkin karena Anda sibuk ya. And I can be like that too. Mungkin karena Anda sibuk, saat teduh Anda itu waktu Anda lagi mandi. Saya tahu banyak orang lagi mandi itu Anda dengar suara Tuhan. Rasanya Tuhan. You know why? Anda lagi enjoying yourself. Aduh, air hangat. God speaks to you as you're resting. Tuhan bicara kepada Anda waktu Anda berada di saat teduhnya Anda. Dan Samuel pada saat itu dia sedang berbaring. Dan waktu dia berbaring dia mendengar ada orang memanggil dia. Dan panggilnya sederhana. Samuel. Dan Samuel itu karena masih kecil, dia menjawab, "Here I am, ini aku Tuhan." Dan dia berlari kepada Nabi Eli, Imam Eli. He ran to Eli and he said, "You called me, here I am, you called me." Aku berada di sini, engkau memanggil aku. My prayer this morning, doa saya. Waktu Anda berada dalam saat teduh Anda, I'm not saying it is your shower, no. But as you spend time with God, waktu Anda menyimpan waktu dengan Tuhan, Anda akan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada Anda. Anda akan berbicara kepada Tuhan. Dan Anda akan tahu apa yang Anda harus perbuat. Hambamu berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, hambamu berdoa dan hambamu bernubuat saat ini. I just prophesy in the name of Jesus. As your people spend time, as your people commune with you, God, waktu umatmu menyimpan waktu dengan Engkau, Tuhan, Engkau buka telinga kami Tuhan, buka mata kami Tuhan. Tuhan, Kau bicara pada umatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi demi pribadi. Supaya kami tahu kehendak-Mu. Supaya kami mendengar Engkau. Oh Tuhan, supaya kami dijamah Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini pun Tuhan, dimanapun kami berada, pagi hari ini Tuhan, kami mau meresponi dengan rendah hati. Kami mau berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami tahu Tuhan, Engkau dekat pada kami dan kami akan dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kami instruksi, Engkau akan memimpin kami, karena perjalanan kami Engkau sudah siapkan Tuhan Yesus. Dan Engkau memimpin kami dengan mata-Mu Tuhan. Kami tidak akan mempersulit perjalanan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami tidak mau keras kepala Tuhan. Tapi kami mau mengikuti Engkau. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sebagai domba-domba-Mu mendengar suara-Mu. Dan Engkau mengenal kami semua. Dan kami mengikuti Engkau. Kami taat akan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi dan sedang terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Baik kami yang hadir di tempat ini atau yang menonton melalui YouTube atau Facebook, whatever it is, oh God. Tuhan, Engkau pulihkan umat-Mu Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan kehidupan kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Biar kami mengalami terobosan demi terobosan Tuhan Yesus.
Karena kami mendengar suara-Mu. Dan kami mau berubah Tuhan Yesus. Karena kami bukan saja mendengar, tetapi kami mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum umat-Mu pulang Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Supaya umat-Mu senantiasa dekat padamu Tuhan. Tidak jauh tetapi dekat padamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengatakan dalam firman-Mu, tidak ada senjata yang ditempa melawan kami akan berhasil. Oh Tuhan, kami akan menjadi kepala dan menjadi ekor. Dan apapun yang kami perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan amin, amin.